Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para masyayikh, para kiai, para asatiz, para hujjaj dan seluruh tokoh masyarakat dan jemaah Masjid Miftal Khair yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka pengajian kita dengan membacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua selalu diberikan nikmat iman, taufik hidayah serta keberhasilan pada diri kita dan keluarga kita, dilancarkan rezekinya dan dijaga dari segala mara bahaya dan penyakit. Kemudian juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan surah Al-Fatihah agar guru-guru kita, keluarga kita yang telah mendahului kita, juga mereka yang telah memberikan sumbangsinya bagi masjid ini, agar mereka semua diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kumpulkan bersama anbiya wa siddiqin wa syuhada wa sholihin bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah: At-tasawwufu ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kun kama kana khiyarul khalqi halifa hilmin tabi'an lil haqqi fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Jadi di penutup dari kajian dari Jawharatul Tauhid ini dan syarahnya, maka pengarang menutupnya dengan menyebutkan satu sisi dari ilmu tasawuf yang menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, at-tasawuf adalah ilmun yu'rafu bihi salahul qalbi wasairil hawas, yaitu ilmu yang dengannya diketahui tentang kebaikan hati dan seluruh panca indera, atau tajridul qalbi lillahi ta'ala wal i'radu amma siwa, atau membersihkan hati hanya untuk Allah dan memalingkannya dari selain Allah Subhanahu wa taala, atau at-takhalli 'anil akhlaqidz dzamimah wat tahalli bil akhlaqil hamidah, yaitu membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang tercela dan memasangkan dalam diri akhlak-akhlak yang terpuji. Semua definisi ini maknanya berputar pada satu hal, yaitu ketika atau menjelaskan tentang apa yang dibukakan oleh Allah dalam hati manusia berupa pengetahuan dan rasa keimanan yang membuat keimanan kita ini menambah yakin dan menambah kuat, sehingga kalau sudah yakin kita menyembah Allah, orang beriman itu menyembah Allah seakan-akan melihat Allah, atau setidak-tidaknya merasakan sedang dipandang atau diperhatikan oleh Allah dan diketahui seluruh gerak-gerik hatinya, bukan hanya fisiknya. Jadi ini adalah satu langkah berikutnya dari keimanan. Jadi kalau kita belajar mempelajari sejarah Islam, jadi yang pertama diajarkan di Mekah adalah tentang keimanan, apa yang harus ditanamkan dalam hati dan mencegah, menghindarkan dari kekufuran dan kemusyrikan. Setelah ditanamkan dalam hati, seluruh perasaan dan keyakinan tentang kekuasaan Allah, pengetahuan Allah tentang diri kita,
kasih sayangnya, dan pendengarannya. Apapun yang kita ucapkan didengarkan oleh Allah, apapun yang kita kerjakan diketahui oleh Allah. Dan semua hal di dalam dunia ini adalah karena kuasa Allah. Maka hati kita yang meyakini itu kemudian tergerak untuk apa? Untuk menyembah Allah atau berserah diri kepadanya, atau ingin mendekat kepadanya. Maka rasa itulah yang dikaji oleh ilmu tasawuf. Jadi keyakinan itu kemudian bergerak menjadi gerak hati. Setelah ditanamkan hasil dari keimanan, kemudian tergerak ingin mendekat kepada Allah yang Maha Kuasa, ingin meminta kepada Allah yang Maha Kaya, ingin tunduk kepada Allah yang Maha Mengetahui, ingin mengadu kepada Allah yang Maha Mendengar, ingin meminta segalanya dan berharap segalanya kepada Allah yang Maha menguasai segala hal. Maka setelah kita ingin melakukan itu dan merasa yakin yang kita pinta itu adalah memang berhak dan pantas untuk dipinta, barulah kita mencari cara untuk melakukan dengan cara yang benar, yaitu ibadah yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya. Maka ibadah ini menjadi kebutuhan, karena kita khawatir salah, takut kepada Allah, tapi mendekatnya ternyata salah. Seperti orang yang pada bersemedi atau bertapa di gunung-gunung, mereka melakukan itu dengan keyakinan atau perasaan bahwa yang dia lakukan itu ingin mendekat kepada yang Maha Mencipta dan Maha Menguasai segalanya. Tetapi caranya salah, ke gunung kemudian dia bertapa dengan segala macam tapa, akhirnya bukan keridhaan Allah yang didapat, adanya keanehan yang dibantu oleh jin, ya, jadilah orang sakti. Maka kita ini diberi kemuliaan oleh Allah setelah mengetahui Allah, setelah kemudian hati kita tergerak, maka kemudian ditambah dengan pengajaran bagaimana caranya mendekat kepada Allah dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang bergerak untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan didorong keyakinan seperti itu tidak keluar dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan ia adalah bagian dari apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang beriman, jika kalian takwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan di dalam diri kalian ada furqan, yang ditafsirkan oleh para ulama bahwa itu adalah dalam hati manusia yang dengannya mereka membedakan antara yang benar dan yang batil. Rasulullah SAW bersabda, "Zaqa halawatal iman man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula." Orang akan merasakan kenikmatan iman, yaitu orang yang ridho menjadikan atau meyakini Allah sebagai Tuhannya dan Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Sedangkan segala hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, siapapun yang mengucapkan itu maka itu adalah tertolak. Dan inilah sebabnya sebagian yang dilakukan oleh orang yang ngaku-ngaku tasawuf, kemudian mereka melakukan yang berbeda atau berseberangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ini yang kemudian memperburuk kata-kata tasawuf, ya. Apalagi kemudian dengan nyebut-nyebut tasawuf, akhirnya orang banyak yang ikut. Akhirnya dari sinilah sebagian orang akhirnya ada antipati, ya, kalau disebut tasawuf. Bahkan ya di Saudi sendiri sering sekali kalau disebut tasawuf itu sudah negatif, ya. Jadi ketika menyebutkan sejarah ulama, di antara keburukannya katanya dia cenderung kepada tasawuf. Jadi keburukan akhirnya, padahal tasawuf itu
adalah sisi dari ajaran Islam, yaitu al-Islam, kemudian al-iman, kemudian al-ihsan. Al-Islam ini perbuatan fisik, ya, yaitu syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian al-iman adalah keyakinan di dalam hati, dan inilah yang kita pelajari dalam akidah. Sedangkan al-ihsan adalah gerak hati, dan intinya justru itulah adanya di gerak hati, ya. Di gerak hati, bagaimana hati kita itu selalu sujud tunduk, meminta, memohon, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang benar-benar bertasawuf, ya, mereka tasawufnya itu adalah mengikuti manhaj salaf dan berakhlak dengan akhlak mereka. Dan di antara akhlak mereka adalah pertama al-iqtida bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dalam berakhlak, ya. Dan akhlaknya itu tidak hanya masalah masalah tingkah laku, tetapi tingkah hati. Sehingga kalau ada orang mengatakan bahwa kita itu kalau kerja ada fingerprint, ya. Jadi tindakan kita itu menunjukkan kita ada kerja, itu fingerprint, tangan kita giniin kalau dikerja, ya. Kemudian ada juga dilanjutkan dengan apa? Dengan jidat print. Jadi ada kita kemudian harus dengan ibadah, ya, ibadah. Seharusnya ditambah lagi dengan apa? Heart print. Dalam segala tindakan kita hatinya harus ada. Dan inilah tasawuf, ya. Yang dikatakan oleh Rasulullah, sabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidaklah salah seorang dari kalian beriman, benar-benar beriman, sehingga menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari apapun, termasuk dirinya. Dan inilah yang didengarkan oleh Sayyidina Umar, sempat bingung, ya Rasulullah, kalau lebih mencintai Allah dibandingkan siapapun, termasuk orang tua, apalagi dunia, maka saya masih masuk akal. Tapi lebih mencintai diri saya belum ketemu gimana rasanya. Maka akhirnya Rasulullah SAW tidak menjelaskannya secara verbal atau bahasa, harus begini, harus begini, harus begini, tetapi mengajarkannya dengan hati. Sampai akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, oh begini rasanya. Nah, jadi nggak pakai diucapin dengan hati. Dan Rasulullah mengatakan, al-an ya Umar, saat inilah engkau baru rasakan, itulah engkau lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, ilmu seperti ini, ya, tidak diterangkan di dalam kitab, di dalam kata-kata, karena Rasulullah waktu itu tidak menjelaskan begini, tetapi mengajarkan dengan hati dan memantau, baru kemudian memberikan sertifikat lulus pada Sayyidina Umar. Al-an ya Umar, saat inilah engkau baru memahami bahwa menjadikan Allah lebih dicintai dibandingkan apapun, termasuk diri kamu sendiri. Oh, inilah ternyata, ya, tingkat keimanan yang benar. Dan itu yang kemudian kita pelajari kepada guru-guru, ya, guru-guru yang melanjutkan ilmu tentang hati tersebut. Kemudian yang kedua adalah al-hilm, yaitu sabar, menanggung kesulitan dalam ketaatan kepada Allah, tidak terburu-buru. Jadi kita ini ketika beriman, maka sifatnya harus hilm, tidak pemarah, tidak mendendam, ya, tidak membalas, cepat-cepat membalas kepada orang yang berbuat salah. Nah, jadi kita, ya, dengan keimanan itu menerapkan, ya, sifat hilm, ya, sifat hilm. Kemudian ketiga adalah iltizamul haqq, selalu mengikuti kebenaran. Karena apa yang didapatkan oleh kalangan salaf berupa kebaikan dunia dan akhirat itu adalah karena mereka mengikuti kebenaran Rasulullah SAW. Sedangkan
yang terjadi pada kalangan belakangan atau khalaf berupa kerusakan dan sebagainya itu karena mereka mengikuti keburukan diri mereka sendiri. Karena mereka membuat-buat atau mengarang-arang atau semau-maunya ya di dalam beragama. Maka jika ingin meraih kebaikan, maka dia harus mengikuti manhaj salaf soleh dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tetapi kata-kata manhaj soleh ini pun sekarang udah dibajak ya. Ngaku-ngaku orang manhaj soleh, manhaj salaf ya. Isinya ternyata menyalahi salaf, meninggalkan ajaran para ulama. Kenapa? Karena nyalah-nyalahin. Ya, kalau dibilang Imam Syafi'i begini, seperti apa? Imam Syafi'i misalnya mengatakan di antara malam-malam yang terbaik adalah nisfu Sya'ban. Saya sebagaimana saya dengar dari para ulama sebelumnya. Nah, berarti Imam Syafi'i itu adalah kalangan salaf. Dan ada hadis juga yang kita sahihkan, ya, hadis tentang nisfu Sya'ban. Jadi salaf itu memuliakan atau mengisi nisfu Sya'ban. Tetapi kalangan sekarang mengaku ikut salaf, justru mencela orang yang mengisi nisfu Sya'ban, bahkan itu sebagai kemungkaran. Nah, ini yang aneh ya. Jadi yang diikuti salafnya yang mana? Ternyata salafnya yang belakangan ya, yaitu oleh tokoh-tokoh yang mereka anggap salaf. Nah, padahal itu adalah mereka salafnya salaf bohongan ya. Yang salaf beneran justru mengajarkan, memuliakan, mengisi, memanfaatkan nisfu Sya'ban. Ini contoh konkretnya bagaimana sudah terbolak-balik tentang apa? Tentang penggunaan istilah salaf ya. Kemudian mu'alif mengatakan wa kullu hadyin lin nabi qad rajah fama biha if'al wada' ma lam yubah. Jadi ini adalah penjelasan tentang kondisi Nabi SAW adalah kondisi yang terbaik. Maka itulah yang kita ikuti. Yang dikerjakan, yang diperintahkan atau yang dibolehkan, itulah yang kita kerjakan. Dan yang dilarang dan tidak dibolehkan, maka kita jangan kerjakan. Maka apapun yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan ataupun persetujuan, maka itu kita ambil. Dan beliau adalah contoh yang terbaik bagi kalangan muslimin. Contoh lagi juga tentang bagaimana Rasulullah SAW yang di saat ini ya, sikap manusia berubah seperti apa? Rasulullah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha." Aku pernah melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah. Ini petunjuk Nabi Muhammad SAW untuk berziarah ke kuburan. Dan bahkan Rasulullah mencontohkan sering malam-malam Sayyidatina Aisyah tidak menemukan Rasulullah saat gilirannya. Kok nggak ada nih Rasulullah? Kemudian sudah malam pulang. Ketika ditanya kemana, ternyata ke kuburan. Saya katanya berziarah ke kuburan malam-malam ya, ke kuburan Baqi'. Bahkan setahun sekali Rasulullah khusus ke mana? Ke Uhud ya, berziarah kepada kubur para syuhada Uhud, termasuk paman beliau Hamzah. Ini berarti ziarah kubur adalah perkara yang disunahkan oleh Rasulullah. Tetapi sekarang ziarah kubur ini dicap menjadi hal yang buruk, sehingga orang yang ke kuburan itu dianggap sebagai kuburi, ya, penyembah kuburan. Nah, ini juga terbolak-balik ya, katanya manhaj salaf, tetapi justru menjadikan sunnah Rasulullah SAW sebagai celaan, yaitu orang yang ziarah kubur sebagai perbuatan celak, ya, maka dinilai dengan buruk. Karena perkara-perkara yang mereka lihat sebagai berbeda dengan mereka, seperti tawassul, tabarruk dan sebagainya. Padahal tawassul dan tabarruk itu ya, kalaupun berbeda ya itu masalah khilafiyah ya. Jadi masing-masing aja. Dan kita ada dalilnya, masalah tawassul dan tabarruk itu adalah dianjurkan ya, sebagaimana misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabur rahima.
Kalaulah mereka berbuat zalim, berbuat dosa, kemudian datang kepadamu, kepada Rasul, kemudian mereka minta ampun kepada Allah dan Rasulullah memintakan ampun untuk dirinya, berarti dia datang kepada Rasul minta doain, kemudian diminta ampun dan Rasul memintakan ampun, maka Allah akan mengampuninya. Dan ini bagi kita berlaku kapanpun, karena Rasulullah itu ya tidak dibatasi dengan hidupnya saja. Ayat ini nggak membatasi kapan berlakunya terus menerus ya. Maka kita ambil bahwa kita bertawassul kepada Rasulullah dengan diri beliau sendiri ya, itu diperintahkan Al-Quran. Kemudian Rasulullah juga memerintahkan Sayyidina Umar untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni ya. Maka ini menjadi landasan bagi kita juga untuk tabarruk kepada orang-orang soleh ya, kepada orang-orang soleh, dan itu pun tidak dibatasi dengan hidupnya ya, dengan hidupnya. Karena setelah mati pun orang-orang soleh itu di dalam Al-Quran dikatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan sangka orang yang terbunuh atau mati di dalam jalan Allah itu mati, bal ahya, tapi mereka pada hidup ya. Jadi ini pun ada landasannya. Dan ketika kejadian Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW bertemu para nabi-nabi yang sudah meninggal, dan nabi itu memberikan syafaat bagi kita, bagi umat Nabi Muhammad SAW, dengan mengusulkan agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kewajiban sholat dari 50 agar diturunkan. Maka jadilah sholat kita 5 waktu, bukan awalnya adalah 50 waktu. Dan ini adalah syafaat pertolongan dari Nabi Musa alaihissalam yang mendesak atau mendorong Rasulullah SAW untuk mengajukan permohonan agar dikurangi ya. Jadi ini pun berarti yang sudah meninggal juga masih ada syafaat, ada apa? Ada doanya, ada ininya ya. Dan ini juga yang nanti perbedaan dengan kalangan salafi saat ini ya. Ketika hal-hal yang berkaitan dengan orang soleh yang sudah meninggal seakan-akan itu adalah kesyirikan. Nah, ini yang keliru ya. Padahal syirik itu maksudnya adalah kalau kita beribadah ya, beribadah kepadanya, dan tidak ada orang beriman itu yang beribadah kepada Rasulullah, menyembah Rasulullah, nggak ada ya, menyembah orang soleh nggak ada ya. Jadi ayat-ayat yang dikaitkan dengan ya seperti ayat Al-Quran wa ma na'budu illa liqarribuna ilallahi zulfa ya. Tidaklah kami, kata mereka, menyembah apa itu? Menyembah bintang dan sebagainya untuk mendekat Allah. Jelas-jelas itu diucapkan oleh orang kafir dan mereka katakan menyembah. Nah, jadi orang musyrik itu dikatakan musyrik karena menyembah apa? Bintang-bintang. Karena atau malaikat dan sebagainya dengan tujuan mendekat kepada Allah. Jadilah mereka musyrik. Jadi itu ayat itu untuk orang kafir, orang musyrik. Tapi mereka mengatakan tabaruk ini nanti adalah tindakan menyembah. Nah, ini yang keliru ya. Menyembah sama tabaruk beda ya. Jadi kekeliruan dalam ilmu pengetahuan. Tetapi fatal akibatnya, jadilah generasi banyak yang ikut itu mensyirikan orang. Ya, benci kepada orang yang menjalankan sunnah Rasul, yaitu ziarah kubur ya, atau tabarruk atau tawassul dan sebagainya. Kemudian wujubut tiba'is sunnah wajtinabil bid'ah, kewajiban mengikuti sunnah dan meninggalkan bid'ah. Pengarang mengatakan fatabi'is salihah mimman salaf wajanibil bid'ah mimman khalaf. Maka ikutilah kalangan salaf yang soleh dan tinggalkanlah bid'ah dari orang-orang yang belakangan. Nah, maka sekarang yang mana tuh yang lebih sunnah atau yang lebih ngikutin salaf ya dibandingkan yang mensyirik-syirikan tadi ya. Kalau yang melakukan ini ada dalilnya ketika kita mengisi nisfu Sya'ban, ketika kita ziarah, ketika kita tabaruk dan tawasul, itu ada dalilnya. Nah, yang menyalahi mana dalilnya? Dalilnya itu ternyata ayat-ayat atau sunnah atau apa atau hadis yang disalahpahami atau ayat untuk orang kafir ya. Jadi kesalahan ya mereka ya, kesalahan ilmu, tapi akibatnya fatal ya. Kemudian sebagai ditutup dengan doa
ditutup dengan doa ya. Setelah selesai menjelaskan itu semua ya, ilmu dengan singkat ya. Kalau di dalam syairnya itu singkat. Jadi kehebatan ulama-ulama kita adalah bisa meringkas ilmu itu menjadi syair. Sehingga kalau orang kuat hafalannya itu dengan hafal itu selesai ya. Dengan beberapa 114 ya. Selesai satu ilmu, bayangin ya. Bahkan ada sempat doanya juga di ujung ya. Kehebatan para ulama dahulu ya. Beliau mengatakan wa khatimah wa hada wa arju Allah fil ikhlas minar riya thumma fil khalas minar rajimi thumma nafsi wal hawa fama yamil haula qad gawa. Maka setelah ini aku berharap dari Allah agar ini betul-betul ikhlas atau dijadikan amalan ini ikhlas untuknya, terbebas dari riya. Juga saya mohon agar aku diselamatkan dari setan yang terkutuk, juga dari keinginan diri ya, dan hawa nafsu. Karena apa? Karena kalau orang-orang ikut setan dan ikut keinginan diri atau hawa nafsu, maka akan terjerumus. Jadi kita apa saja itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima dan dijaga ya. Jadi ini doa seperti ini dinamakan sebagai doa ta'limi ya. Ta'limi atau ngajarin tuh. Kenapa? Karena di dalam doa ini ada pengajaran bagi orang yang dengar dan yang membacanya agar mengetahui apa yang harusnya dipinta kepada Allah. Maka di sini pengarang itu meminta ikhlas. Kalau apa-apa harus ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ikhlas itu riya. Jangan sampai kita ngapa-ngapain itu karena pengen dilihat orang ya. Jadi kita ikhlas itu bukannya meninggalkan amalan, tetapi minta agar amal itu diterima oleh Allah atau dijaga dari keinginan populer. Ada orang, saya merasa senang dilihat orang, apakah berarti sebaliknya saya tinggalkan tuh amalan itu? Enggak, kalau tinggalkan justru itu riya namanya. Kamu ninggalkan atau mengerjakan gara-gara manusia. Walaupun kamu senang dipuji orang, rajin tetap kerjain aja, tapi tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Bukannya malah lari karena takut katanya dipuji nanti jadi riya. Kemudian juga minta agar diselamatkan dari setan. Inilah musuh yang terbesar. Karena itu setan itu hanya bisa kita jaga diri kita itu dengan auzu sama bismillah. Yang lain tuh kita teriak-teriak, kita maki-maki, dia makin senang setan itu ya. Kita marah makin senang. Maka hanya bisa dengan auzubillahi minasyaitonirrajim sama bismillah. Kalau kita ucapin bismillah selesai dia ya. Nanti kita pulang dia ngikutin. Kalau masuk rumah bismillah, maka dia di rumah sampai depan balik lagi. Tapi kalau nggak baca bismillah masuk rumah, ikut duduk sama kita, ikut di kamar sama kita. Kalau makan nggak bismillah, maka ikut makan. Udah selesai dah. Jadi rumah kita, rumahnya bareng-bareng sama setan ya. Maka pada berkelahi melulu di rumah, digangguin sama dia. Antara kita sama setan ya. Karena dia sudah senang di rumah itu sama sudah dapat makan. Kita dapatnya sampahnya, dia ngambil saripatinya. Gara-gara kita nggak bicara bismillah ya. Kemudian pengarang juga minta agar diselamatkan dari kejahatan diri dan dorongan hawa nafsu yang buruk ya. Kemudian dia minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu ditunjukkan taufik kepada kebenaran. Wa arjullaha ayyamnahana 'inda su'ali mutlaqan hujjatana. Maka kami meminta agar setelah kami mengerjakan ini agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kami hujjah, jawaban yang benar saat nanti di akhirat ditanyakan malaikat ya. Kemudian summa sholatu wassalamu daimu ala nabiyyin da'buhu al-marahimu Muhammadin wa sahbihi wa itratihi wa tabi'in li nahjihi min ummatihi. Nah, maka setelah itu, setelah doa kita tutup dengan salam kepada Nabi Muhammad SAW.
juga sahabatnya, juga kepada keluarganya, ya. Dan orang-orang juga yang mengikuti petunjuk dari beliau, dari Rasulullah SAW dan para sahabat serta keluarga beliau. Maka seperti inilah, ya, akhiran dari pengajian kita terhadap syarah dari Jauharatul Tauhid. Semoga Allah menjadikan ini juga, ya, pengajian kita sebagai amal ibadah yang membantu atau menjadi tabungan bagi kita sebagai amal ibadah nanti di akhirat kelak saat dipertanyakan. Dan semoga Allah mengampuni diri kita dan keluarga kita serta guru-guru kita dan semua orang yang mempunyai hak atas diri kita. Ya, mari kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatal abdani wa shifaiha wa nur absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bisolihin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akhrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.